Tema kita hari ini untuk Iran itu ya adalah ini ya, Iran ditinggal oleh proksi-proksinya ya, mulai ditinggal oleh proksi-proksinya, penolakan terhadap Iran yang entah mengapa hanya tinggal Indonesia saja yang mendukung Iran. 3.000 sampai 5.000 militer ya, 5.000 orang yang jadi korban militernya ya, 5.000 tentara IRGC mati. Bagaimana dengan Israel? Ada 15 sampai 20 rakyat sipil ya, karena keruntuhan, karena memang Iran nembaknya ke perumahan. Ya, kalau Israel nembaknya ke fasilitas-fasilitas dan yang di situ di sekitar itu dipasang orang-orang, atau seperti yang kita duga dulu akan dipasangkan jenazah orang yang dibunuh sama dia sendiri. Ya buat rakyat Iran, orang cuman 1.500 rakyat sipil nggak apa-apa, dia sendiri aja bunuh 30.000 rakyat sipil kok. Ya, sementara militernya hampir tidak disebutkan, nggak ada ya militer Israel yang meninggal ya. Cuman tadi ada 2 paratrupnya, pilotnya ya, F-15 tadi ya jatuh ya, tapi nggak mati ya. Luar biasa juga buat Dr. Yuwono, Dr. Sumantri, Dr. Ido, Dr. Ria, dan para dokter kita di grup Hagios, juga untuk para donatur ya, luar biasa yang selalu setia berdonasi, dan juga donatur kursi roda luar biasa. Terima kasih juga buat semua para pemirsa, tolong viralkan ya Dokter Medsos kita ya, kita banyak sekali menolong dan banyak jiwa-jiwa ya kita tolong ya melalui pelayanan Dokter Medsos ini, dan kita terus mengenang Dr. Andri Hart ya, salah satu foundernya Dokter Medsos bersama Dr. Sostenes dan Pak Iman dan Pak Bahari ya, berempat dulu ya, Dokter Medsos diawali berempat mereka ya, luar biasa. Terima kasih semuanya, dan kita akan ini saya nggak bisa matikan, sama saya 1 menit lagi nyampe rumah ini. Nanti kita akan ini. Oke, tema kita hari ini untuk Iran itu ya adalah ini ya, Iran ditinggal oleh proksi-proksinya ya, mulai ditinggal oleh proksi-proksinya, penolakan terhadap Iran yang entah mengapa hanya tinggal Indonesia saja yang mendukung Iran. Jadi temanya itu, hanya Indonesia yang setia kepada Iran. Luar biasa. Betapa kita harus kagum dengan kesetiaan orang Indonesia terhadap Iran, terhadap Khamenei, ya, terhadap Syiah Khamenei ini. Luar biasa, dan kita akan berikan hadiah jengkol yang banyak untuk MUI dan Menak yang baru ya, atas dukungannya terhadap negara Iran. Nanti kita ketemu di studio ya. Sampai jumpa di studio Thought in 5 minutes. Siaran Nabi 26, Dr. Joseph Paulsang, alumni Haifa University. Yang mau gugat saya silakan sini. Tampakkan congormu. Ya, jangan cuman kejang-kejang. Judulnya hari ini adalah Indonesia satu-satunya yang tetap setia kepada Iran, alias Indonesia adalah asuhnya Iran, sama seperti grupnya Reda Putih dan CS asuh-asuhnya Edis. Luar biasa. Luar biasa. Nabi 26 Joseph Paulsang, prophetic voice for Indonesia and the world. Oke, makin seru ya, dan makin garing perangnya, dan karena narasi-narasinya nggak seru ya di Indonesia ya. Nanti katanya, wah ini Mustafa lebih hebat daripada bapaknya, dan berbagai macam narasi-narasi yang menurut saya narasi-narasi bodoh ya, yang
dihasilkan oleh para kompresor bocor dari dari negara Indonesia ini ya. Dan kalau kita tadi lihat, oh sebentar saya tunjukkan ya supaya jangan, kita langsung aja to the point ya. Kalau sama saya langsung to the point ya. Salah. Nah ini ya. Tadi saya nanya sama ChatGPT ya saudara. Ini supaya ini kan gampang ya. Ini kan pertanyaan yang mudah. How many souls the victims the victims during Iran-US Israel war ya. Langsung aja kita perinciannya. Civilian versus military deaths. Best current estimate ya. Iran main battlefield. Civilian 1300 sampai 1500 rakyat sipil ya, termasuk 175 anak di sekolah. Saudara, kenapa bisa terjadi ada rakyat sipil di Iran jadi korban? Karena sudah dikasih tahu suruh pergi. Daerah itu akan dibom, tapi nggak mau pergi ya. Seperti biasa, metodenya sama seperti Hamas, dipasang saudara ya. Sementara tentaranya itu sembunyi di bunker ya. Terus lihat militernya 3.000 sampai 5.000 militer ya. 5.000 orang yang jadi korban militernya ya. 5.000 tentara IRGC mati. Bagaimana dengan Israel? Ada 15 sampai 20 rakyat sipil ya, karena keruntuhan, karena memang Iran nembaknya ke perumahan. Ya, kalau Israel nembaknya ke fasilitas-fasilitas dan yang di situ, di sekitar itu dipasang orang-orang, atau seperti yang kita duga dulu, akan dipasangkan jenazah orang yang dibunuh sama dia sendiri. Ya buat rakyat Iran, orang cuman 1.500 rakyat sipil nggak apa-apa, dia sendiri aja bunuh 30.000 rakyat sipil kok. Ya, sementara militernya hampir tidak disebutkan, nggak ada ya, militer Israel yang meninggal ya. Cuman tadi ada 2 pilotnya ya, F-15 tadi ya jatuh ya, tapi nggak mati ya. Bagaimana dengan Amerika? Tentaranya 15 tentara ya. Nah, luar biasa saudara ya. Lalu Indonesia, profesor dokter kompresor bocornya itu, wah teriak-teriak, wah Israel kalah, Amerika kalah. Kayak dulu ya Hamas ya. Kalah nih Israel, Amerika kalah ya, sekarang sudah babak belur. Wah, teriak-teriak. Wah, kejang-kejang, mengapa kamu jahat? Kejang-kejang sekarang 60.000 katanya mati saudara ya di Gaza. Wah Israel, kamu Yahudi jahat, keparat. Nah, dulu nantang-nantang, katanya kalah lah. Ini sama nih, katanya Iran menang, yang mati 5.000 orang sama rakyat sipilnya 7.000, sekitar 7.000 orang. Ya kan, sementara di pihak Israel cuman hampir nggak ada, ya cuman 10 orang, 15 orang. Ya kan, di pihak Amerika tentara yang mati cuman 10-12 orang. Terus kamu bilang Israel babak belur, Amerika babak belur begitu. Aku nggak tahu bagaimana cara otakmu berpikir, wahai profesor kompresor bocor. Emang cangkem ini double KB. Emang cangkem ini double KB kalian ini para profesor dokter kompresor bocor ya Indonesia ini ya. Nggak ngerti cara berpikirmu ya. Ini analisanya tak tunjukkan ini loh. Kalau begini ini menang siapa nih? Saya nggak ngerti cara berpikir kalian ya. Ya saudara ya. Apa definisi menang bagimu? Sekarang seluruh dunia, apa kamu mendapat simpati dari seluruh dunia? Enggak, seluruh dunia benci Iran. Bahkan negara-negara Islam pun benci Iran. Bahkan negara-negara Teluk ikut menyerang Iran. Tadi ya kedubes pernyataan duta besar Arab Saudi yang di Indonesia. Ya protes, kamu akan jadi bumerang bagi kamu loh. Hentikan serangan-serangan kepada negara-negara Teluk. Ya, kamu akan diasingkan. Oh, coba saudara. Iran pikir dia akan seperti Hamas nanti dicinta. Wah, ya kan propagandanya luar biasa. Sehingga seluruh dunia akan demo membela Iran. Kasihan ya, kamu setelah pengorbanan uang yang harusnya kamu berikan untuk rakyatmu, malah kamu berikan kepada Hamas. Hamas mendapatkan berbagai macam pembelaan dari dunia. Sementara Iran sepi pemberitaan ya, kasihan ya. Nggak ada yang demo satupun. Karena rakyat Iran di seluruh dunia malah bersorak-sorai ketika ya Khamenei rezimnya itu diporak-porandakan oleh Amerika dan Israel.
Tragis kan? Ya salahmu dewe. Salah. Nah ini namanya kamu ngurusi urusan orang, urusanmu sendiri tidak beres. Ketika orang dapat pujian, kamu garing. Nah hati-hati, itu namanya konyol ya. Itu namanya stupid stomedom-dom. Ya, stomedom-dom katanya orang Belanda itu ya. Kamu stomedom-dom juga ya. Wah, gobloknya minta ampun. Nah, sekarang Anda melihat ya bagaimana pertempuran ini, dan seluruh negara-negara Arab pun ya semuanya tidak ada yang suka sama Iran. Cuman kamu, ya kamu orang Indonesia tolol, stomedom-dom, kopah. Ya kamu tuh asu-asunya Iran, asu-asunya Hamas. Malah tadi kamu ngumpulin uang buat Iran katanya. Malu kamu, lebih kaya dari Indonesia Iran itu. Kamu malah mau nyumbang ke Iran, berdonasi. Ya, ditilep sama Yusuf Kala duitnya. Kacau kalian ini. Otaknya disilit, kepalanya isinya tai. Ya kan? Stomedom-dom. Bagaimana cara ngomongnya lagi coba? Nggak bisa diomongin kalian orang Indonesia. Bu Koni komplain sama saya ya. Iya pastor, ya jangan diomel-omelin, diomel-omelin nggak tambah bener. Loh, dia nggak diomel-omelin nggak tambah bener. Justru harus diomelin supaya kamu tahu malu, tahu diri. Ya, profesor, doktor, kompresor bocor ini kan. Double semua bacotnya. Nah, itu ya. Aduh, donasinya masuk kantongnya Chaplin ini dibilang ya. Aduh, donasinya masuk masuk kantongnya Chaplin. Iyalah, goblok kalian disuruh berdonasi. Anjing tak berekor. Iya, kayak si itu tadi ya, kayak si grupnya anjing itu kan. Grupnya anjing buduk. Kacau ini, grup anjing buduk sekte Blangkon. Aduh, kacau ya. Yang cukup menarik ya saudara ya. Akhirnya tokoh HTI pun ya, tokoh khilafah Indonesia pun si Felix Sau. Ya, Felix Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, Felix Sau itu ya. Adiknya Muhammad angkat suara. Goblok kalian ditipu sama Iran. Rupanya si Felix sedih denger channelnya saya, saudara ya. Kalian goblok ditipu sama Iran, kata si Felix. Sadar dia kalau kalian ditipu sama Iran. Heranya si profesor dokter kompresor botol ini nggak tobat-tobat. Ya, si Felix aja udah mulai sadar tuh kan. Iya kan? Entah apa yang dipikirkan kalian ya orang-orang Indonesia ini ya. Asal bukan Amerika, asal bukan Yahudi kan. Kebencian yang amat sangat yang membuat kamu jadi tolol. Saudara, kalau saya ya, saudara ya, saya punya musuh. Kalau dia bilang benar ya saya nggak benar, ya. Kalau salah ya salah. Mau musuh, mau saudara, kamu harus bedakan loh. Musuh adalah predikat, tapi kontennya kamu harus bedakan loh, saudara. Ya, musuh itu adalah sebuah predikat. Karena suatu hari kita nggak tahu kapan saatnya musuh itu akan jadi temanmu, temanmu akan jadi musuhmu. Musuh itu hanya predikat. Konten itulah yang penting. Konten di dalam kepala orang itu. Kamu kalau ada musuhmu, orang yang sangat lihai dan cerdik, kamu harus akui. Dan kamu harus hati-hati. Ya, oh dia musuh pasti goblok semua. Nah itu kamu tolol namanya. Sekalipun dia musuh, kalau dia ngomong benar, kamu harus siap-siap. Sekalipun dia adalah saudaramu, kalau tolol, ya bilangnya tolol lo, bilangnya tolol, dia itu saudara juga. Dia bilang goblok, ya, jangan yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah hanya gara-gara dia predikatnya adalah musuh. Apalagi kamu bukan musuh hanya karena berdasarkan ketidaksukaan. Ya kan? Apa yang saya nubuatkan, apa yang saya ucapkan tidak ada yang tidak terjadi. Tapi hanya karena kalian tidak suka saya, hanya karena kalian nggak benci saya, kamu tidak mengakuinya kan? Kan bodoh kan? Saya tertawa terbahak-bahak, ya karena mungkin tidak apa-apa. Ya pesan ini hanya bagi orang-orang yang mau dengerin dan mau belajar saja. Ya kan? Tadi saya debat sama orang Wanes, tak kepretin semua saudara ya, saya sampai tertawa terbahak-bahak. Tulisannya udah jelas loh, ya. Tulisannya antropon, manusia adalah daging.
Masih diputer-puter sampai mereka pusing sendiri, tak ketawain. Lah, dia baca, Roh Kudus adalah antropon. Di mana ayatnya? Nih, baca Yohanes 14 ayat 16. Nggak ada di situ kata antropon. Lah itu dalam bahasa Indonesia seorang penolong. Mana ada kata dalam bahasa Inggris kata orang di situ. Nah, itu loh saudara. Kamu itu yang penting ya ngaceng. Udah hilang semua tuh akal sehatmu. Yang penting ngaceng, kamu akal sehatnya hilang. Nah, itulah bahayanya saudara, orang ngacengan. Ya, makanya tadi baru saya ketawa ya, saya mau mocking, mereka lagi baik-baik ya, masa mau tak ajar ribut. Kalau nggak mau tak maki-maki, orang goblok ya minta ampun ya. Tulisannya bilang apa, bacanya kemana, saya bilang, ini kalau ada orang Yahudi kamu dikepretin loh. Tulisannya apa, kamu bacanya kemana. Nggak ada ditulis di situ, kamu ada-adain. Yang jelas ada, kamu hilang-hilangin. Nah, itulah orang Indonesia. Ya, nggak Kristennya, nggak Islamnya. Kamu yang fakta, kamu tidak melihat fakta. Kamu tuh melihat sebuah ilusi dan kamu berhalusinasi. Ya, kalau menurut psikologi itu ilusi adalah sesuatu objek yang berubah karena kamu berilusi. Halusinasi itu nggak ada objeknya, kamu menciptakan objek itu sendiri. Ya kan? Kamu berilusi dan berhalusinasi. Ya kan? Lalu sampai kapan? Sampai kapan kamu mau bertobat? Nggak heran kamu tidak hidup dalam realita. Sehingga ya itu tadi ya. Kamu hanya ingin mendengar yang ingin kamu dengar. Kamu hanya ingin melihat yang kamu ingin lihat. Itulah ilusi dan halusinasi. Kamu tidak realistik. Ya, ketika orang realistik, maka dia memutuskan, aku harus apa. Tapi kalau kamu berhalusinasi dan berilusi, aku harus apa ya berdasarkan ilusi itu, kacau otakmu nanti. Nah, itulah yang kita ajarkan di dalam komunitas ini setiap hari, saudara ya. Supaya kamu tetap waras. Supaya apa, saudara? Waras, sehat walafiat. Ya. Nah, karena kamu, ya, kalau ini ada yang ngomong nih, ini channel mana nih? Ini saya mau mati apa ya? Sebentar ya. Ada apa ini? Ini laptop memang sudah tua ya, saudara ya. Oke, kita doakan ya nanti. Wah, nanti kita laptopnya ganti ya, saudara ya. Aduh, nanti. Ini laptopnya udah error sana sini ya, nanti antar. Bentar ya. Wih, lari-lari nih. Sebentar. Kenapa nih lari-lari nih? Salah di mana ini? Aduh, sayang sekali ya. Bentar ya. Oke, ini dulu. Tuh lari ya, nggak mau ya. Oke dah, biarin deh. Saya nggak bisa, sorry ya, nggak bisa tampilkan komentar-komentar ya. Karena lari-lari terus mouse-nya nih. Jadi saudara ya, karena kamu hidup di dalam halusinasi dan ilusi dan halusinasi, maka kamu tidak pernah bisa mengambil keputusan dalam hidupmu dengan benar. Dari mana ilusi dan halusinasi itu? Dari framing Islam. Kamu takut sama Islam, gereja-gereja juga takut sama Islam. Makanya kamu mencoba berhalusinasi dan berilusi. Kan bodoh kamu.